Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Ada apa ya, Mbak? Ini, Bu, saya mau konsultasi. Oh iya, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Kurang baik, Bu. Loh, kenapa bisa seperti itu, Mbak? Gimana ya, Bu? Nggak apa-apa, Mbak Siti nggak perlu takut ataupun ragu untuk menceritakan masalahnya Mbak Siti. Di sini, Ibu akan menjamin kerahasiaan masalah Mbak Siti kok, dan Ibu akan membantu Mbak Siti untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Siti hadapi ini. Jadi, coba Mbak Siti ceritakan apa yang membuat Mbak Siti tampak gelisah seperti ini. Jadi, begini, Bu. Akhir-akhir ini tuh saya merasa sulit untuk mengatur waktu antara waktu belajar sama waktu bermain saya, Bu. Nah, karena saya tuh terpengaruh, Bu, sama lingkungan saya. Teman-teman saya tuh ngajakin saya bermain, terus nongkrong lah, terus mabar, seperti itu, Bu. Nah, terus akhirnya nilaiku itu jadi turun drastis banget, Bu. Terus orang tua saya tuh juga marah, kecewa sama saya. Lalu sudah berapa lama Mbak Siti menongkrong sama teman-temannya Mbak Siti yang itu? Sekitar 3 bulanan lah, Bu. Dan saya tuh benar-benar takut, Bu. Kalau orang tua saya tuh beneran marah. Ketakutan yang bagaimana ya, Mbak? Saya takut, Bu, kalau orang tua saya itu bakal memberhentikan saya sekolah, terus memotong uang saku saya. Terus saya tuh takut lagi kalau nggak boleh bermain lagi sama teman-teman saya gitu, Bu. Sekarang coba Mbak Siti jelaskan apa yang Mbak Siti rasakan dari peristiwa yang Mbak Siti alami ini. Ya, yang saya alami sekarang sih saya malu ya, Bu ya. Sebenarnya saya malu. Terus saya tuh merasa tertekan, Bu. Sehingga saya tuh pengen lari gitu, Bu, dari masalah ini. Iya, Ibu mengerti dan Ibu sangat prihatin mendengarnya. Iya, Bu. Tampaknya semua hal yang Mbak Siti ungkapkan tadi merupakan gambaran dari perasaan ketakutan yang Mbak Siti rasakan, dan ketakutan itu ketakutan yang sangat luar biasa karena Mbak Siti sangat takut kehilangan perhatian dan rasa sayang dari orang tua Mbak Siti. Iya, Bu. Sekarang Ibu meminta untuk mengungkapkan perasaan Mbak Siti selama ini. Kenapa Mbak Siti bisa bergaul dengan teman-teman Mbak Siti yang itu? Saya bingung, Bu, ungkapinnya kayak gimana. Kalau begitu, coba anggap saja Ibu ini sebagai teman-temannya Mbak Siti yang mengajak Mbak Siti untuk nongkrong dan sehingga Mbak Siti lupa waktu itu. Hei kalian, gara-gara kalian itu ya, aku tuh lupa waktu untuk bermain sama belajar. Yang kalian ajakin nongkrong lah, mabar lah, kemana lah, pergi kemana gitu. Terus waktu belajar saya tuh jadi hilang. Terus ya, aku tuh nilainya itu ya jadi turun drastis banget. Dan orang tuaku tuh marah-marah sama aku. Baiklah kalau begitu. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan Mbak Siti kepada teman-teman Mbak Siti yang membuat nilai Mbak Siti menjadi turun sangat drastis. Sedangkan fokus permasalahan kita sekarang adalah perilaku yang kurang disiplin dari Mbak Siti. Mengenai tindakan tidak disiplin, apakah Mbak Siti merasa itu bagian dari tindakan pelarian atau rasa kebosanan di rumah? Iya, Bu. Semua ini berawal dari saya tuh bosan di rumah, Bu. Karena saya itu kan anak tunggal. Terus ada lah temen saya tuh ngajakin main gitu. Terus ya udah, saya tuh kan seneng ya, Bu, dapat temen. Dan akhirnya saya tuh seneng lah dapat temen kayak gitu. Tapi karena itulah saya jadi lupa waktu antara belajar sama bermain saya. Sehingga nilai saya tuh jadi mengalami penurunan, Bu. Oh, seperti itu. Iya, Ibu maklumi. Kalau sampai Mbak Siti itu bisa terbawa suasana. Nah, Mbak Siti merasa bahwa tindakan menongkrong ini merupakan
ini memang sebagai pelarian dari suasana yang tidak menyenangkan dan membosankan di rumah. Kemudian Mbak Siti sadar tidak bagaimana akibat dari tindakan nongkrong atau tidak disiplin ini tidak baik pada diri sendiri atau maupun pada orang tua Mbak Siti. Iya Bu, saya tuh benar-benar menyadari Bu. Bahkan saya tuh mengalami sendiri Bu. Sampai ya Bu, saya tuh benar-benar dimarahi sama orang tua saya. Sampai apa ya? Pokoknya kegiatan saya menongkrong di mabar nggak jelas itu nyebabin penurunan lah nilai saya. Terus saya tuh di sekolah juga kayak gitu Bu, orang tua sama guru tuh jadi gimana gitu Bu. Iya. Dari jawaban tadi Ibu mengetahui bahwa Mbak Siti sadar akibat yang timbul dari tindakan menongkrong. Tapi kenapa tindakan menongkrong tetap Mbak Siti ambil sebagai jalan pelarian atas ketidaknyamanan saat di rumah? Saya itu melakukan ini karena cari perhatian orang tua saya Bu. Karena selama ini kan orang tua saya itu sibuk kerja, terus saya itu kan di rumah sendirian, jadi kurang kasih sayang gitu Bu. Ya udah saya lariin sama itu nongkrong, main sama teman-teman saya gitu. Terus ya gitu Bu, jadi nilai saya jadi turun. Tapi saya tahu kalau itu tuh bukan tindakan yang benar. Oh iya, di sini Mbak Siti tidak perlu menyesal begitu dalam. Yang terjadi di masa lalu biarlah menjadi kenangan dan pembelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana sekarang Mbak Siti mampu menyadari kesalahan dan mau berubah. Dan yang harus dilakukan sekarang adalah Mbak Siti harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku di masa yang akan datang, sehingga kejadian menongkrong dan bermain game online ini tidak terulang lagi. Ya Bu, saya berterima kasih Bu atas nasihat dan sarannya yang Ibu berikan. Tapi saya bingung Bu, bagaimana saya bertindak lebih lanjutnya untuk menangani sikap saya nongkrong gitu Bu. Oh begini, sekarang Mbak Siti harus sadar bahwa penyebab dari menongkrong bukanlah faktor-faktor yang ada dari luar diri sendiri, tetapi faktor-faktor itu datang dari dalam diri sendiri. Sehingga Mbak Siti harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab dari diri Mbak Siti. Iya Bu. Sekarang Ibu ingin Mbak Siti menyebutkan kalimat "saya bertanggung jawab" dengan kalimat akhir yang menentukan Mbak Siti sendiri bertanggung jawab atas apa. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya menongkrong dan bermain game online. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu sudah bagus. Dan di sini Ibu mengharapkan Mbak Siti untuk selalu mengingat kata-kata yang diucapkan tadi, untuk menjadi pegangan agar tidak lagi membolos. Apakah Mbak Siti sudah mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Nah, apakah ada hal lain lagi yang ingin Mbak Siti sampaikan ke Ibu? Mungkin ada tips-tipsnya Bu untuk menangani perilaku saya. Oh, untuk itu ya. Tips-tips untuk cara meraih prestasi di sekolah. Di sini Ibu ada beberapa tips. Yang pertama itu, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Jadi, apabila guru meminta bantuan Mbak Siti untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, atau misalnya guru baru mengajar, kemudian papan tulisnya masih kotor, itu Mbak Siti disuruh untuk membersihkan itu ya dibersihkan aja. Kemudian ajak beberapa teman dan pimpinan mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Jadi kalau kita itu harus melatih menjadi seorang pemimpin, kita tuh juga harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi ketika di kelas kan guru menerangkan. Jadi kita tuh harus mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan guru. Kemudian, nah di situ kan guru kan menyampaikan materi ya. Pasti kan kita dikasih buku. Nah, nanti yang penting-penting itu Mbak Siti garis bawahi. Bisa Mbak Siti garis bawahi pakai spidol, apa bisa ditandai pakai stabilo, biar Mbak Siti itu lebih enak belajarnya, atau dengan itu ya,
Mbak Siti rangkum. Jadi materi-materi yang ada di buku atau materi-materi yang disampaikan oleh gurunya Mbak Siti itu Mbak Siti rangkum di buku. Jadi kalau ulangan itu Mbak Siti lebih mudah untuk belajarnya di rangkuman itu, nggak perlu baca banyak-banyak buku lagi kalau misalnya baru malas ya. Jadi bisa membaca rangkuman-rangkuman itu. Kemudian setelah pelajarannya selesai tadi kita ulangi lagi apa yang diajarkan ke guru kita agar lebih menempel. Kemudian yang ketiga, jangan malu untuk bertanya. Nah, di sini tuh banyak dari murid-murid itu yang mereka itu malu untuk bertanya. Jadinya kalau nggak tahu ya udah nggak tahu. Tapi itu tuh nggak bagus. Jadinya Mbak Siti itu kalau nggak tahu atau nggak paham di kelas itu lebih baik ditanyakan kepada gurunya. Biar Mbak Siti itu tahu. Kemudian ada lagi yang keempat itu kerjaan rumah atau PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Nah, PR itu penting. Kadang kan juga ada guru yang itu ya, ngasih PR, kemudian lupa kalau ngasih PR. Jadinya, misalnya kita punya guru pelupa, ya wes, gurunya itu ngasih PR. Kemudian kita tuh udah tahu karakter gurunya itu, alah, paling mengko gurunya lali. Jadi kita nggak ngerjakan itu nggak baik ya. Atau kita mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Misalnya, jaga ke temen nih, malah paling nanti temanku itu sudah ngerjakan, jadinya aku nanti bisa niron, itu juga nggak bagus. Jadi kalau ada PR lebih baik langsung dikerjakan biar nggak lupa sampai rumah dikerjakan. Atau kalau capek itu kita itu mempunyai buku kecil, nanti kita tulis, oh PR-nya hari ini ada ini, jadinya besok itu kalau kita mau belajar atau nanti malam kalau mau belajar kita buka catatan itu, oh aku ada PR ini, biar kita biar ingat kalau ada pekerjaan rumah itu. Kemudian, setiap pulang dari sekolah selalu mengulang pelajaran tadi yang diajarkan. Nah, jadi setiap kita sudah sampai di rumah, kita itu harus mengulang lagi apa yang sudah diajarkan tadi. Jadi itu kayak kita belajar di malam hari itu kan juga termasuk mengulang pelajaran yang disampaikan tadi. Jadi tidak harus kita belajar ketika ulangan saja. Masa belajarnya cuma kalau ada ulangan, kalau nggak ada ulangan, nggak belajar, itu kan juga nggak baik ya. Jadi walaupun nggak ada ulangan, kita juga harus mengulang pelajarannya. Setiap hari itu kalau bisa, kita mengulang-ulang pelajaran yang sudah disampaikan tadi ataupun besok yang mau disampaikan. Setelah itu yang keenam, cukup istirahat, makan, dan bermain. Nah, di sini tuh juga penting istirahat yang cukup. Misalnya, kita tuh juga butuh istirahat ya, jadi itu nggak begadang atau main seperti Mbak Siti tadi ya, main sampai lupa waktu, akhirnya istirahatnya kurang, di kelas bisa mengantuk, itu kan juga nggak bagus. Jadi kita tuh harus istirahat yang cukup, kemudian makan yang teratur. Makan yang teratur ini juga penting, karena kalau kita makannya nggak teratur, otomatis badan kita sakit. Kalau badan kita sakit, kita belajar itu nggak semangat. Jadi kita tuh harus sehat juga. Setelah itu, kita juga butuh waktu untuk bermain, tapi waktu bermain ini juga ada waktunya. Nggak langsung semua waktu digunakan untuk bermain itu enggak. Emang bermain ini perlu, tapi kita juga harus memanage waktu kita. Oh, misalnya pulang sekolah jam 4 atau jam 3 gitu. Sampai rumah mandi, terus makan. Habis itu kan masih ada waktu ya. Bisa bermain dulu sampai maghrib. Nanti habis maghrib baru belajar. Nanti habis belajar, baru langsung istirahat, langsung tidur. Itu seperti itu bagus. Kan ada juga ya, yang misalnya besok ulangan, hari-hari sebelumnya itu nggak belajar, tapi malah malam ini dia kebut belajarnya, materinya dikebut semua, akhirnya dia sakit. Itu kan dia sama aja juga tidak memperhatikan waktu istirahatnya. Kemudian banyak berlatih pelajaran yang kurang disuka. Nah, di sini kan pasti Mbak Siti nggak suka sama pelajarannya ya. Misalnya Mbak Siti nggak suka sama pelajaran apa di sekolah? Nah, matematika. Misalnya Mbak Siti nggak suka matematika. Ya udah, nggak apa-apa. Mbak Siti harus sering mempelajarinya. Gimana caranya biar Mbak Siti suka sama gurunya, Mbak Siti suka sama pelajarannya. Kemudian Mbak Siti harus menemukan cara bagaimana biar masuk ke dalam, meresap ke dalam pikiran kita pelajaran itu. Misalnya dengan mendekor kamar sebagus mungkin, membersihkan kamar sebagus mungkin, kan dengan seperti itu kita kan jadi semangat belajar ya. Akhirnya kita bisa lebih mudah
untuk masuknya. Kan biasanya kan kebanyakan orang itu kan mempelajari pelajaran yang disuka-suka saja. Kemudian pelajaran yang nggak disuka nggak dipelajari, padahal itu salah. Harusnya kita itu lebih mempelajari pelajaran yang nggak kita suka, biar kita itu paham gitu loh. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke-8, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu sukai. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan yang Mbak Siti suka. Contohnya, apabila Mbak Siti suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, Mbak Siti juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Seperti itu. Jadi, ekstrakurikuler ini pelajaran juga sih, tapi bukan formal, seperti tambahan. Ya, namanya ekstrakurikuler. Jadi itu selingan. Kita tuh yang namanya belajar itu bukan tentang pelajaran, tapi belajar itu banyak. Misalnya belajar tentang perilaku, kemudian belajar tentang ekstrakurikuler ini kan juga banyak ya. Misalnya ada berenang, ada voli, ada basket, ada taekwondo. Nah, kita itu memilih ekstrakurikuler itu sesuai dengan bakat yang kita miliki. Jadi misalnya seperti tadi Mbak Siti jago taekwondo, kemudian Mbak Siti itu mengikuti ekstrakurikuler taekwondo, seperti itu. Kemudian yang ke-9, cari seorang pembimbing yang baik. Di rumah Mbak Siti les enggak? Enggak itu. Oh, enggak les. Misalnya kalau Mbak Siti les itu, Mbak Siti itu mencari guru les itu yang baik ya. Jadi yang Mbak Siti itu juga suka sama guru lesnya, suka dengan cara menyampaikannya atau cara yang guru les sampaikan itu Mbak Siti mudah mengerti, seperti itu. Jadi nggak asal langsung. Jadi itu nggak menentukan ya, misalnya kita kita les di sebuah bimbingan misalnya Primagama. Nah, itu tuh nggak menjamin. Kalau lulusan dari situ tuh pasti bisa itu enggak, tapi kemauan kita itu juga menentukan keberhasilan kita. Kalau kita niat, kita semangat, kemudian kita juga suka sama gurunya, otomatis pelajaran dapat masuk. Percuma kalau kita les, misalnya les jauh-jauh, mahal, tapi kita udah nggak niat itu sama aja, nggak masuk. Jadi kalau misalnya Mbak Siti les itu mencari pembimbing yang baik, bukan harus namanya wow, nama bimbingannya itu wow, itu enggak. Yang penting pembimbingnya itu yang baik. Setelah itu yang terakhir, jangan suka mencontek teman. Nah, ini banyak sekali. Misalnya kalau ujian itu kan banyak yang nyontek ya. Mbak Siti pernah nyontek nggak ketika ujian? Pernah itu, tapi cuma berapa kali. Nah, menyontek itu nggak baik ya, Mbak. Jadi jangan diulangi lagi. Walaupun misalnya di ruangan itu kan sering ya ada penjaga, tapi sama penjaganya ditinggal keluar atau ditinggal main HP, ya udah. Yang penting muridnya diam mengerjakan, nggak rame, itu kan pembimbingnya seneng, yang penjaganya kan seneng. Dibiarkan aja, itu nggak baik. Jadi jangan sekali-kali Mbak Siti mencontek lagi, karena mencontek itu ya kita berhasil hari itu, tapi besok-besok itu belum tentu berhasil, karena kalau kita menyontek itu seperti kita itu bergantung kepada orang lain, begitu loh Mbak. Nah, sampai di sini Mbak sudah bisa dimengerti belum? Kalau begitu, ada yang mau Mbak Siti sampaikan lagi ke Ibu? Sudah tidak ada, Bu. Oh ya sudah. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Iya Mbak, sama-sama, emang sebaiknya harus begitu. Assalamualaikum.